Kak, ada yang mungkin tidak di mute gitu ya, nanti khawatirnya akan bisa mengganggu yang lain gitu ya. Oke, mohon izin hari ini saya akan membahas materi terakhir ya, materi teori untuk biomol terkait dengan eh, bagaimana cara mengkonfirmasi hasil dari proses ekstraksi DNA maupun RNA. Nah, saya izin share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih konfirmasinya. Jadi ini nanti materi saya ini campuran ya. Ada yang berbahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa Inggris. Jadi eh, semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik. Jadi kemarin kita sudah pernah membahas terkait dengan proses atau prosedur dalam ekstraksi DNA maupun RNA. Maka hasil dari ekstraksi tersebut, baik DNA maupun RNA, itu umumnya harus dikonfirmasi dulu, cukup bagus atau tidak. Jadi ibaratnya ini itu seperti quality control ya. Jadi dicek dulu sebelum si DNA dan RNA itu digunakan untuk analisis berbasis molekuler, maka dicek dulu bagaimana kualitas dari DNA dan RNA tersebut. Ketika kita berbicara kualitas, maka merujuk pada tiga hal. Yang pertama, yaitu terkait dengan kemurnian atau purity. Apa itu kemurnian? Kemurnian itu adalah apakah DNA dan RNA yang kita ekstraksi itu terbebas dari kontaminan, terbebas dari pengotor. Memangnya ada apa di dalam DNA dan RNA hasil ekstraksi? Apakah kotor? Tentu. Kenapa demikian? Karena DNA maupun RNA itu kita ambil dari inti sel. Sedangkan pada saat proses ekstraksi, berarti ada debris sel di situ. Kita coba ingat sebentar deh, terkait dengan sel. Secara struktur, sel saja itu dia mengandung beberapa komponen di situ. Ada membran sel, ada sitoplasma, ada organel, dan seterusnya. Jadi ketika kita hanya mengambil DNA maupun RNA yang kemudian ada di dalam sel itu, baik itu di inti maupun di sitoplasma, maka kemungkinan akan ada sisa-sisa debris dari sel itu. Bisa berupa membrannya, bisa berupa protein-proteinnya yang ada di apa namanya yang ada di dalam sel itu semuanya akan hancur. Sehingga itu yang akan menjadi pengotor, gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi pengotor seperti debris sel, protein itu tidak boleh ada di dalam DNA maupun RNA. Nah, permasalahan yang berikutnya adalah pengotor yang berasal dari regen ekstraksi itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan ekstraksi, ada banyak metode di situ. Misalkan kita pakai pelarut organik atau kita pakai metode yang menggunakan pelarut anorganik misalnya. Atau kita menggunakan kolum berbasis kolum atau menggunakan yang berbasis magnet. Semuanya kita menggunakan regen-regen di situ. Nah, regen yang kita pakai untuk ekstraksi itu ada kemungkinan dia akan terikut pada hasil DNA maupun RNA yang kita ekstrak tadi. Nah, keikutsertaan dari regen-regen itu juga bisa dikategorikan sebagai pengotor, impurities kalau bahasa Inggrisnya. Nah, pengotor itulah kemudian yang akan menurunkan purity atau kemurnian dari DNA dan RNA. Jadi tadi yang pertama, kualitas itu dilihat dari purity atau kemurnian. Nah, sekarang yang kedua, kualitas dari DNA maupun RNA kita lihat dari integritas atau bahasa Inggrisnya integrity.
Apa itu integritas? Integritas itu adalah utuh dan tidaknya DNA maupun RNA. Utuh atau tidak. Loh, kok bisa DNA ataupun RNA tidak utuh? Bisa. Jadi pada saat proses ekstraksi itu kita menggunakan reaksi-reaksi enzimatis, bahkan juga reaksi mekanik. Mekanik misalnya seperti di vortex gitu ya, supaya tujuan kita memang supaya selnya itu hancur, terbuka, kemudian kita bisa mengekstrak. Tetapi ternyata apa yang kita lakukan itu juga terkadang bisa berdampak pada DNA dan RNA-nya itu sendiri. Sehingga menyebabkan DNA atau RNA itu kemungkinan terpotong-potong atau bahasa yang sering kita pakai adalah terfragmentasi. Nah, ketika DNA atau RNA itu terfragmentasi, maka kita mengatakan integritasnya adalah buruk. Apa dampaknya ketika DNA maupun RNA terfragmentasi? Dampaknya adalah pada saat digunakan untuk proses analisis, maka bisa jadi bisa jadi dia akan menghasilkan negatif palsu, misalnya. Karena sudah terpotong-potong DNA dengan RNA-nya sehingga tidak akan terdeteksi. Itu dari sisi kualitas tadi ya, integritas. Kemudian yang ketiga, kualitas DNA dan RNA itu bisa diukur dari banyaknya atau jumlah DNA RNA yang dihasilkan. Atau bahasa yang sering kita gunakan adalah yield. YIELD, yield. Berapa banyak yield dari DNA maupun RNA yang kita ekstraksi. Loh, kok bisa sih DNA RNA-nya jadi sedikit? Ya bisa. Jadi kita harusnya ekstraksi dapatnya 100, ternyata dapatnya cuma 1. Ya kalau seperti itu kan juga kan mengganggu proses diagnosis berikutnya. Gitu ya. Jadi kita bicara kalau tentang kualitas analisis hasil kualitas ekstraksi DNA RNA kita berbicara dari 3 aspek tadi. Yang pertama adalah purity atau kemurnian, yang kedua adalah integritas atau integrity, yang ketiga adalah tentang banyaknya hasil atau yield. Oke, kita next dulu. Nah, untuk menentukan kualitas dari DNA maupun RNA itu sendiri, kita bisa lakukan secara kualitatif tapi juga bisa secara kuantitatif. Secara kualitatif itu menggunakan teknik yang disebut dengan elektroforesis. Nah, elektroforesis di sini sebetulnya jenisnya ada banyak, tetapi pada saat ini saya akan spesifik membahas terkait dengan elektroforesis menggunakan gel agarus. Kemudian yang kedua adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini digunakan untuk menentukan secara kuantitatif atau jumlah ada berapa banyak, konsentrasinya berapa itu bisa ditentukan dengan menggunakan analisis kuantitatif. Nah, apa yang digunakan alatnya di sini itu menggunakan alat berbasis spektrofotometer. Alat berbasis spektrofotometer. Kenapa saya sebut berbasis spektrofotometer? Karena alatnya itu banyak mereknya, banyak jenisnya, bentuknya juga lain-lain, tetapi sebetulnya eh, basisnya sama. Dia berbasis spektrofotometer. Alat itu bisa macam-macam nanti bentuknya. Sekarang kita ke bagian yang pertama dulu terkait dengan elektroforesis. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa elektroforesis gel agarus itu merupakan analisis secara kualitatif. Kenapa secara kualitatif? Karena elektroforesis gel agarus ini bisa mengidentifikasi bahwa DNA maupun RNA itu ada, tetapi dia tidak bisa mengidentifikasi berapa banyak. Itu nggak bisa. Makanya cuma tes secara kualitatif gitu. Jadi itu perbedaan mendasar antara analisis kualitatif dengan analisis kuantitatif gitu. Nah, bagaimana prinsipnya? Bagaimana prinsip dari gel elektroforesis itu? Anda bisa perhatikan dari gambar skematis yang ada pada layar saat ini. Ini ya.
Jadi eh, kita menggunakan eh, gel, di mana gel itu tuh dibuat dari serbuk agarus. Nah, jadi serbuk agarus itu kita bikin jadi gel. Kalau Bapak Ibu pernah tahu, bentuknya ini tuh hampir seperti jelly. Ya, hampir seperti jelly kalau ibu-ibu misalnya bikin jelly gitu, kan dipanaskan dulu, terus biar larut, habis itu kan dituang di cetakan, nanti kan akan berbentuk sesuai dengan cetakannya. Nah, kurang lebih itu seperti itu, mirip. Nah, tapi tentu beda ya, Bapak Ibu, antara eh, agarus gel yang kita gunakan untuk elektroforesis dengan agar-agar yang biasa dimakan itu kayak agar swallow apa Nutrijel itu tentu berbeda. Nah, kita menggunakan agarus itu untuk dicetak menjadi gel. Kemudian kita gunakan ya agar-agar tadi itu untuk memisahkan memisahkan molekul DNA maupun molekul RNA. Loh kok bisa? Kok bisa terpisah? Iya, karena elektroforesis ini nanti kita akan menggunakan aliran listrik nanti di sini. Kita akan menggunakan aliran listrik yang fungsinya adalah untuk mendorong atau untuk menggerakkan molekul-molekul DNA tersebut. Jadi nanti akan ada kutub negatif dan ada kutub positif. DNA maupun RNA, dia akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Kenapa? Karena DNA atau RNA itu adalah molekul bermuatan negatif. Dari mana muatan negatif DNA atau RNA? Asal muatan negatif DNA maupun RNA itu adalah dari gugus fosfatnya. Jadi coba diingat-ingat kembali, DNA maupun RNA itu tersusun atas nukleotida. Nah, nukleotida itu setidaknya mengandung tiga komponen. Yang pertama gugus fosfat, kemudian gula pentosa atau gula ribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen yang kita kenal dengan A, T, G, C, dan juga U kalau pada RNA. Jadi muatan negatif pada DNA maupun RNA itu berasal dari gugus fosfat. Sehingga molekul DNA maupun RNA itu akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif dengan bantuan aliran listrik. Nah, karena gel agarus itu sebetulnya kalau kita kalau kita kan lihatnya bentuknya hanya seperti jelly ya Bapak Ibu. Tetapi sebetulnya pada gel agarus itu ada pori-pori. Ada pori-pori yang kemudian dia bisa dilewati oleh molekul-molekul baik DNA maupun RNA. Nah, ukuran pori-pori itu menyebabkan adanya perbedaan eh, apa namanya kecepatan dalam berpindah atau kita nyebutnya bermigrasi. Kalau kita punya campuran nih warnanya pink, hijau, sama kuning, ketika di elektroforesis maka yang warna kuning akan turun lebih dulu, diikuti dengan warna hijau dan terakhir adalah warna pink. Kenapa demikian? Karena ukurannya paling besar itu adalah warna pink. Jadi yang kecil molekulnya itu akan turun terlebih dahulu atau bergerak lebih cepat dibandingkan dengan yang warna hijau dan warna pink. Itu prinsipnya. Jadi karena ini ada pori-pori, maka yang ukuran kecil itu lebih cepat lewat dibandingkan yang ukurannya lebih gemuk. Gitu. Nah, nanti kita akan analogi ini akan kita gunakan di dalam eh, menginterpretasikan ya, yang namanya DNA maupun RNA. Secara umum, peralatan yang diperlukan ya untuk proses elektroforesis gel agarus atau lebih familiar kita sebut sebagai aparatus elektroforesis itu ada tangki ya. Ini adalah tangki untuk wadah gelnya tadi. Kemudian di sini ada power supply yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik dengan ukuran voltase tertentu. Jadi nanti dicolokkan seperti ini. Nah, kemudian yang kabel warna hitam dan kabel warna merah
Ini tuh menunjukkan eh, muatan, menunjukkan apa namanya, apakah dia itu kutubnya kutub positif atau dia itu adalah kutub negatif. Apakah selalu kalau yang hitam itu negatif, yang merah itu positif? Tidak selalu, Bapak Ibu. Jangan terpaku pada gambar ini. Terkadang sebaliknya, atau kalau tidak, kabelnya itu sama-sama hitam. Udah taunya positif negatif gimana? Ya kita lihat, pasti ada tandanya entah di mana. Kadang tandanya ada di power supply-nya, kadang tandanya ada nemplok di tangkinya. Harus dilihat. Jadi kalau Anda menemukan aparatus elektroforesis yang bentuknya agak lain, ya itu wajar. Jadi jangan bingung. Lah pokoknya yang warna hitam ini harus negatif. Ya nggak bisa gitu dong. Dilihat dulu dong. Mana yang negatif yang sebenarnya gitu. Jadi itulah uniknya karena beda alat itu bisa bisa beda settingannya. Nah, kemudian berikutnya kurang lebih kalau alat yang ada di kampus itu seperti ini. Jadi ini ada power supply-nya, kemudian ini ada chambernya, chamber atau tangki tadi. Nah, kemudian tangki ini kemudian dia dilengkapi dengan ini yang bentuknya seperti sisir, ini adalah digunakan pada saat kita mencetak agarusnya. Jadi pada saat kita mencetak itu ada wadahnya, kemudian ada yang kayak sisir ini. Untuk apa sisir itu? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bu dan Bapak, jadi kalau kita itu membuat agar-agar, kita pasti akan menuang agar-agar itu di cetakan yang kita mau. Kalau kita mau agar-agarnya bentuknya bunga, ya kita akan taruh di cetakan berbentuk bunga. Karena kalau madat, dia jadi kayak bunga. Nah, sekarang kalau untuk keperluan elektroforesis, kita perlu lubang-lubang kecil untuk memasukkan sampel. Sehingga kita memasukkan sisir ini sebelum gelnya mengering. Karena kalau setelah gelnya mengering, dipaksa dimasukin itu ya rusak. Gitu. Jadi ini namanya, kami nyebutnya sisir atau comb. COMB, comb. Itu digunakan untuk membentuk lubang-lubang pada gel agarus, gitu ya, yang digunakan untuk lokasi sampel. Bentar, izin ya.
Tunggu ya teman-teman, kayaknya bentar lagi ada tamu. Mbak Rita aja Mbak, lanjutin materinya. Oke, izin kita bisa lanjut ya. Tadi ada gangguan sebentar. Ada yang masuk soalnya. Em, ada yang mau ditanya sampai sini? Atau bisa kita lanjut dulu? Lanjut dulu, Bu. Dulu ya. Lanjut dulu, Bu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi, eh tadi yang saya sampaikan berarti ini tuh namanya tadi sisir ya. Sisir untuk membentuk lubang-lubang yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi untuk memasukkan sampel DNA yang akan kita analisis. Gitu. Nanti gimana kalau nyampur, Bu? Enggak akan nyampur insya Allah karena dia lubang-lubang itu ada jeda-jedanya seperti itu. Nah, coba ini adalah tampilan ya dari chamber. Dari chamber elektroforesis tampak dari samping. Jadi kalau dari samping itu bentuk chambernya itu dia kayak seperti ini ya. Ini adalah chambernya. Kemudian yang warna hijau ini adalah akarusnya. Kemudian yang kelihatan kayak ada lubang ini atau kawal ini adalah sampel loaded into well atau sampel yang lokasi untuk memasukkan sampel.
yang tadi sudah dibentuk dengan menggunakan comb. Nah, ini gelnya. Kemudian yang warna biru ini adalah buffer. Kenapa harus direndam di dalam buffer? Fungsi dari buffer itu adalah untuk mengalirkan arus listrik. Sehingga listrik itu bisa membantu mendorong si DNA ataupun RNA itu untuk bermigrasi atau bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, ini ada kutub negatifnya dan ada kutub positifnya gitu. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat gel untuk elektroforesis? Yang pertama tentu kita mencampurkan agarus itu, tentu ditimbang dulu ya, ada perhitungannya. Ditimbang dulu kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambah dengan buffer dengan volume tertentu. Tuh. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditutup ditutup dengan aluminium foil biasanya atau bisa juga dengan plastik wrap tetapi dilubangi di atasnya. Mungkin pakai apa namanya? Tip gitu ya. Pakai tip itu ditusuk gitu supaya tidak apa namanya? Pemuaiannya itu tidak membuat si tabungnya ini sampai meledak misalnya seperti itu. Nah, kemudian dia dimasukkan ke dalam microwave. Microwave ini tujuannya adalah untuk dipanaskan, dididihkan. Kenapa harus sampai mendidih? Karena ternyata agarus ini tidak bisa larut di suhu ruang. Gitu, mau diaduk seperti apapun kalau tidak sambil dipanaskan dia tidak akan bisa larut. Nah, kemudian setelah dari microwave itu diambil, kemudian dituang ke dalam cetakan yang cetakannya itu sudah dipasangi dengan sisir atau kom tadi. Tetapi sebelum dituang tentu harus didinginkan dulu. Nah, harus bukan bukan didinginkan ya bahasanya itu dibiarkan di suhu ruang sampai suhunya itu hangat. Kalau sampai suhunya itu dingin banget, lah dia akan membeku di Erlenmeyer gitu. Maka harus hangat saja, kemudian dia dituang. Nah, kemudian setelah dituang seperti ini kita tunggu beberapa saat sampai kemudian gelnya itu siap untuk digunakan. Ya. Nah, com remove wells remain. Jadi ketika sisir tadi dilepas, maka lubang-lubang ini akan tetap ada di gel agarusnya. Nah, setelah jadi seperti ini, maka siap untuk digunakan. Bisa diletakkan di atas chamber, ditambah dengan buffer, kemudian sampelnya dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang tadi terbentuk. Kemudian dijalankan. Dijalankan. Jadi pakai power supply yang tadi saya bilang ya, dialiri dengan arus listrik dengan voltase tertentu. Nah, ketika listriknya sudah dinyalakan, ya, maka akan terjadi migrasi atau pemisahan. Nah, kurang lebih ini adalah ilustrasi dari migrasi yang akan terjadi seiring dengan waktu, gitu. Nah, nanti hasil akhirnya akan terbentuk pita-pita DNA yang mana ukuran itu tercermin dari apakah dia bermigrasinya paling jauh atau paling dekat dengan bagian atas atau yang warna hijau ini. Kalau dia paling jauh berarti dia ukurannya paling kecil. Demikian juga sebaliknya. Ini ya skema alat elektroforesis tadi saya sampaikan lagi. Jadi ada kutub positif, ada kutub negatif, ada power supply-nya untuk mengalirkan arus listrik dengan voltase tertentu, ada agarus gelnya, ada tempat untuk menaruh sampelnya di lubang-lubang ini, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti setelah proses berjalan akan terjadi pemisahan DNA maupun RNA sesuai dengan ukurannya, gitu. Kalau yang paling besar dia lebih di atas, kalau yang kecil dia akan turun paling jauh, paling dekat dengan kutub positif. Nah, apa saja komponen di dalam elektroforesis gel? Ada beberapa komponen di sini. Yang pertama serbuk agarosnya. Ini sebagai bahan utama atau sebagai media pemisahan, gitu. Media pemisahan DNA maupun RNA. Bentuknya serbuk. Kemudian yang kedua adalah larutan buffer.
larutan buffer atau larutan penyangga, bisa penyangganya itu berupa TBE, trace buffer EDTA atau TAE. Trace eh saya lupa, asetik EDTA seperti ya TA itu. Nah, itu digunakan untuk melarutkan agarus yang tadi sebelum dimasukkan ke dalam microwave dan juga sebagai media untuk penghantar listrik yang tadi itu dituang di dalam chamber sampai penuh sampai agarusnya terendam. Kemudian ada gel stain atau pewarna gel. Di sini bisa regennya bisa etidium bromida atau bisa juga gel red. Gel red itu sebetulnya merek pasaran ya Bapak Ibu. Yang mana prinsip kerja dari gel red ini mirip dengan etidium bromida. Yang fungsinya adalah untuk pewarna interkalasi atau intercalating dye. Tujuannya apa? Tujuan ditambahkan gel stain ini adalah supaya DNA maupun RNA tersebut bisa diamati pendarannya di bawah sinar UV. Kemudian ada loading dye. Loading dye ini dipakai untuk eh, menambah densitas dari sampel sehingga DNA dan RNA yang dimasukkan ke dalam sumuran itu bisa turun ke bawah. Jadi dia tidak naik-naik ke atas gitu. Dan selain sebagai penambah densitas, loading day juga untuk tracking atau pewarna untuk melihat eh, kapan proses elektroforesis itu akan berhenti atau kapan kita seharusnya menghentikan proses elektroforesis. Kapan selesainya? Itu dilihat dari tracking day, bukan berpatokan pada waktu, karena tidak sama antara elektroforesis yang satu dengan elektroforesis yang lainnya. Kemudian ada namanya DNA ladder. DNA ladder ini digunakan sebagai ibaratnya, dia itu fungsinya seperti penggaris, yaitu untuk menentukan berapa ukuran DNA itu. Misalnya yang paling kecil ternyata ukurannya 100 pasang basa. Yang paling besar ukurannya 5.000 pasang basa. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini untuk ilustrasi bagaimana pewarna interkalasi yang tadi namanya adalah ETBR atau gel red itu dia bisa menyisip di antara double strand DNA. Ini menyisip seperti ini yang warnanya merah-merah ini yang menyebabkan DNA ini kemudian bisa diamati dia berpendar di bawah sinar UV. Kemudian loading dye. Loading dye yang tadi fungsinya adalah sebagai penambah densitas supaya DNA itu bisa masuk ke dalam well atau ke dalam lubang-lubang elektroforesis, maka fungsi lainnya adalah sebagai tracking dye. Tracking dye itu nanti akan tampak secara visual warna-warna seperti ini. Nah, ketika warna kuning dari orange G ini sudah sampai di posisi bawah dari gel agarus, maka seharusnya proses elektroforesis itu dihentikan. Kalau misalnya ternyata kita berpatokan pada waktu sampai menyebabkan orange-nya ini misalkan keluar dari gel agarus, melampaui, nah berarti ada resiko proses elektroforesis yang Anda lakukan itu, kalau bahasa Jawanya itu kebablasan. Jadi bisa jadi DNA kita itu akan menghilang karena dia terlalu bablas, gitu, terlalu lama waktunya sehingga menyebabkan DNA itu terus bergerak sehingga lepas dari gel. Maka kita harus mengamati indikator dari migrasi warna-warna ini sehingga ketika warna paling kecil umumnya warna kuning itu udah sampai bawah, maka proses elektroforesis kita hentikan. Nah, apa selalu warnanya kuning Bu yang paling bawah? Tidak. Jadi tergantung dengan eh, loading dye dari pabrikan mana yang kita gunakan. Tergantung pabriknya. Ada juga loading dye yang kemudian warnanya itu cuma biru dan ungu. Kalau cuma biru dan ungu,
Ya Anda jangan nunggu yang warna kuning. Ya karena memang loading day-nya cuma biru sama ungu. Nah berarti Anda harus memperkirakan warna ungu ini seberapa sehingga proses elektroforesis bisa disudahi. Nah perhatikan ukurannya ya. Ibu Bapak perhatikan ukurannya. Jadi kalau warna biru ini, silensianol ini sekitar 4.000 basa ukurannya. Nah, bromfenol blue itu ukurannya sekitar di 500 basa, sedangkan orange di ukurannya di 50 basa. Jadi kalau kita mau misahin DNA ukurannya 300 basa, itu kan berarti dia ada di bawah warna ungu. Lah berarti di elektroforesis jangan biarkan warna ungu ini sampai mentok ke bawah. Karena ketika ungu ini mentok ke bawah, bisa jadi DNA kita sudah hilang. Gitu. Jadi harus diperkirakan ukurannya. Kita harus membaca insert kit dengan betul-betul teliti. Jadi loading day yang kita pakai itu profil warnanya apa saja, kemudian ukurannya berapa gitu. Jadi kita bisa memperkirakan kapan kita akan mematikan alat elektroforesis itu. DNA marker atau kadang disebut dengan istilah DNA ladder itu digunakan sebagai eh, penggaris atau untuk menentukan ukuran dari DNA yang kita pisahkan. Jadi DNA marker ini sudah memiliki profil tertentu. Pemisahannya itu sudah jelas dia. Misalkan ini marker 50 pp. Udah jelas pemisahannya gitu. Nah, kemudian tujuannya memakai DNA marker ini adalah supaya kita tahu produk yang kita pisahkan itu ukurannya berapa. Ini misalnya ada ukuran 50 pp paling bawah, kemudian 100, kemudian 150. Nah, ketika ada pita muncul agak di bawah 150, maka kita tulis dia sebagai 146. Bu, emangnya bisa pasti dia 146? Taunya dari mana? Kenapa dia tidak 145 atau misalkan 140? Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan elektroforesis dari suatu eh, hasil PCR atau hasil ekstraksi, dua-duanya itu kan di elektroforesis ya. Kalau kasusnya yang saya tunjukkan ini adalah elektroforesis dari hasil PCR. Nah, mungkin belum begitu dikenalkan terkait dengan PCR, tapi perlu saya sampaikan bahwa ukuran yang istilahnya tidak bulat ya. Ini markernya bulat ya 500 kok tiba-tiba muncul bisa 513. Nah, ini tergantung dari eh, desain atau susunan primer PCR yang kita pakai. Itu. Jadi menyebabkan ukurannya bisa berbeda-beda sesuai dengan primer yang kita buat. Maka jangan bingung. Lah itu laddernya ukurannya bulat gitu, kata-katanya kok tiba-tiba bisa muncul ukuran yang nggak bulat misalnya. Ini ada di 300 sama 400 muncul tengah-tengah. Kok bisa 367 bukan 370. Nah, kita kan ada primer ya. Kita sudah ada primernya dan primer itu memang akan membentuk produk berukuran 367 gitu. Itu untuk informasi saja supaya tidak bingung. Nah, terkait dengan kualitas ya, kualitas DNA yang tadi saya sebutkan di awal. Bagaimana sih kita bisa menentukan kualitas DNA ya dari elektroforesis? Ketika kita mengekstraksi DNA, maka seharusnya DNA hasil ekstraksi itu pitanya ada di sebelah atas seperti ini, Bu Bapak. Kenapa? Karena DNA hasil ekstraksi itu kan ukurannya besar sekali ya. Maka dia harus di paling atas. Ladernya udah turun jauh pun, dia tetap akan di atas. Ini mengindikasikan bahwa secara integritas yang tadi ya, utuh tidaknya, berarti dia utuh. Karena dia hanya satu pita gini di atas. Gitu. Nah, secara purity kemurnian kita bisa tahu nggak? Bisa. Kalau dia bersih seperti ini berarti tidak ada kontaminasi protein dan tidak ada kontaminasi RNA. Satu pita saja. Lalu apakah konsentrasinya bisa ditentukan? Tentu tidak. Makanya kita menyebut gel agarus ini sebagai analisis secara kualitatif, bukan kuanti. Karena kita tidak bisa tahu ada berapa banyak jumlah DNA maupun RNA di sini. Tetapi secara kualitatif kita bisa sampaikan, misalnya Ibu Bapak,
ada sampel misalnya yang saya tunjukkan ini pakai pulpen saya ini, eh, dia lebih tebal daripada yang ujung paling kanan. Kita bisa menyimpulkan di sini bahwa DNA pada sampel yang di sebelah kiri itu lebih banyak daripada DNA yang sebelah kanan. Banyaknya berapa? Kita nggak tahu karena kualitatif. Kita juga bisa bilang lebih banyak, tapi kita tidak tahu. Nah, ini contoh lain. Ini contoh lain hasil ekstraksi DNA. Misalnya ada pita kok menggerombol di bagian bawah. Ini kemungkinan ada kontaminasi RNA, ada juga kemungkinan eh, DNA, tapi dia terdegradasi. Maka ada semir warna putih-putih seperti ini. Membayang. Nah, yang tadi saya sebutkan, jadi hasil elektroforesis itu memang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Makanya tadi kita menggunakan namanya loading die sebagai tracking untuk menentukan kapan proses elektroforesis itu kita sudahi. Nah, kalau secara visual dilihat dengan mata, migrasi DNA itu juga tidak akan terlihat sebetulnya. Maka kita harus menambahkan tracking die tadi. Gitu. Nah, si DNA baru akan terlihat setelah kita amati di bawah sinar UV. Gitu. Di bawah sinar UV seperti ini. Kita lihat di bawah sinar UV, maka kemudian nanti akan terlihat pendaran-pendaran dari si DNA maupun RNA yang asalnya dari pewarna interkalasi yang tadi kita tambahkan. Nah, ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kecepatan migrasi molekul DNA maupun RNA pada gel agarus. Yang pertama, ukuran. Ukuran molekul jelas yang kecil akan lebih cepat bermigrasi dibanding dengan yang besar. Yang kedua, bentuk bentuk DNA maupun RNA-nya. DNA RNA itu ada yang bentuknya, terutama DNA ya, ada yang bentuknya linear, ada yang bentuknya sirkuler atau bulat. Umumnya yang bentuknya sirkuler itu dia akan jauh lebih sulit bermigrasi dibandingkan dengan yang linear. Kemudian berikutnya, kondisi buffernya. Apakah buffer itu baru atau pemakaian berulang? Bisa dipakai berulang, tetapi semakin lama dipakai tentu kemampuan dalam menghantarkan arus listrik juga akan berkurang. Kemudian konsentrasi agarnya berapa persen dan voltasenya berapa volt yang digunakan. Terkait dengan konsentrasi gel tadi bahwa pada saat kita membuat gel agarus kita harus menimbangnya terlebih dahulu. Nah, biasanya konsentrasi itu kita nyatakan dalam persen. Kalau misalnya kita akan membuat agarus 2%, maka 2% itu adalah 2 gram di dalam 100 mili. Atau 4 gram dalam 200 mili, atau 1 gram dalam 50 mili, atau 0,5 gram dalam 25 mili, dan 1,5 gram dalam 75 mili. Jadi ada tips untuk menentukan berapa gram agarus yang ditimbang. Kalau ada permintaan sekian persen, itu tipsnya adalah temukan dulu untuk 100 milinya. Maka berikutnya akan menyesuaikan. Kalau 2 gram dalam 100 mili kan berarti 0,5 gram dalam 25-nya. Karena dibagi 4 gitu ya. Nah, berikut yang konsentrasi lainnya juga menyesuaikan. Ya sama halnya dengan yang agarus 1,5% juga seperti itu. Itu juga menyesuaikan. Itu ya. Oke. Kemudian itu persetujuan ini pengusahaan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke spektrofotometer. Tapi sebelum masuk ke spektrofotometer, kalau ada yang mau ditanyakan terkait gel elektroforesis bisa ditanyakan dulu. Kalau nggak ada, saya akan lanjut. Ini untuk negara kecil. Ya, udah. Buat silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu.
Kalau belum saya lanjut dulu, tapi sebentar saya mau tanda tangan dulu. Rin, Rin, makasih. Sama-sama. Ya, kita lanjut ya ke spektrofotometer ya. Jadi spektrofotometer di sini juga ada dua jenis ya. Ada spektrofotometer yang konvensional yang kita biasanya menggunakan kuvet atau kadang menggunakan tabung kecil gitu ya, seperti tabung reaksi tapi agak lebih kecil. Tapi ada juga spektrofotometer yang kalau untuk mengukur konsentrasi DNA itu sudah modern. Jadi di situ tidak butuh banyak sampel ya, hanya sekitar 1 mikroliter atau 2 mikroliter dan itu sudah eh, bisa menentukan berapa konsentrasi DNA. Nah, terkait dengan prosedurnya atau apa ya, prinsip pemeriksaannya sebetulnya mirip ya antara spektrofotometer yang konvensional maupun spektrofotometer yang sudah modern. Jadi yang diukur itu adalah serapan atau absorbansi ya. Jadi kita mengukur absorbansi dari si sampel tersebut pada panjang gelombang tertentu gitu ya. Nah, semakin tinggi nilai absorbansi, berarti analoginya dia tuh semakin banyak molekul DNA maupun RNA yang terdapat di dalam sampel gitu. Gitu ya. Nah, untuk pengukuran absorbansi ini sebetulnya kalau untuk DNA maupun RNA itu diukur pada panjang gelombang 260 nanometer. Itu serapan maksimumnya. Tapi eh, ada juga pengukuran di panjang gelombang lain yaitu panjang gelombang 280 nanometer dan 230 nanometer. Nah, itu ada tujuannya. Ada tujuannya kenapa diukur di beberapa panjang gelombang. Ya, jadi spektrofotometer yang digunakan itu sebetulnya umumnya kita menggunakan spektrofotometer UV vis. Tetapi kalaupun tidak ada visnya, kita hanya menggunakan spektrofotometer UV, itu juga bisa. Karena rentang panjang gelombangnya itu adalah rentang panjang gelombang UV, yaitu 260. Kemudian eh, ini ya, kenapa tadi kita menggunakan beberapa panjang gelombang? Karena DNA maupun RNA itu menyerap di panjang gelombang 260 nanometer. Sedangkan untuk protein yang tadi kita sebutkan sebagai kontaminan ya atau pengotor atau mungkin fenol. Fenol itu adalah regen yang umumnya kita pakai untuk ekstraksi. Itu dia akan menyerap pada 280 nanometer. Sehingga di dalam penentuan kemurnian DNA kita mengenal istilah OD 260 per 280 dan OD 260 per 230. Apa itu OD? OD itu adalah optical density. Jadi kita mengenal rasio perbandingan antara berapa sih serapan dia di 260 dan berapa serapan di 280 dan juga serapan di 260 dibandingkan dengan serapan di 230. Nah, kita umumnya memprediksi kemurnian dari DNA maupun RNA dari nilai rasio yang diperoleh dari hasil nilai absorbansi 260 per absorbansi 280 dan nilai absorbansi 260 dibagi atau per absorbansi di 230 gitu ya. Nah, nilai kemurnian DNA berkisar antara 1,8 sampai 2. Namun, rasio ini angkanya bisa sedikit bergeser atau berbeda tergantung dengan alat yang kita gunakan. Karena kita menyebut spektrofotometer itu sebagai analisis kuanti, maka dengan metode ini pasti kita bisa apa namanya? Pasti kita bisa menentukan konsentrasi atau banyaknya dari DNA maupun RNA yang kita hasilkan. Ini rumusnya. Untuk spektrofotometer yang manual ya, itu rumusnya seperti ini. Untuk konsentrasi DNA, maka cara menghitungnya adalah absorbansi pada 260-nya itu berapa kali 50 kali faktor pengenceran. Kalau konsentrasi RNA, maka absorbansi di 260 nanometer kali 40 dan kali faktor pengenceran. Jadi yang membedakan antara DNA dengan RNA adalah ketentuannya. Nah, nilai ketetapannya kalau DNA itu 50, kalau RNA itu 40. Seperti itu.
Nah, kemudian eh, berikutnya, nah ini ya, ini ada contoh perhitungan. Ada contoh perhitungan. Jadi langkah-langkahnya bagaimana untuk bisa menentukan konsentrasi DNA dengan spektrofotometer UV? Yang pertama adalah mengukur DNA dan RNA itu pada alat spektrofotometer manual, kemudian disetting panjang gelombang 260 dan diukur serapannya. Nah, berapa absorbansinya? Nah, metode ini tidak bisa membedakan antara DNA maupun RNA, sehingga semuanya akan diukur, pokoknya absorbansinya berapa gitu. Nah, itu berarti kan tergantung dari metode ekstraksinya. Kita biasanya menggunakan kitnya itu adalah kit ekstraksi DNA, apakah kit ekstraksi RNA gitu. Kemudian yang nomor dua, eh, pelarut yang digunakan untuk melarutkan DNA maupun RNA itu yang direkomendasikan justru adalah air. Tetapi tentu air di sini adalah air yang bebas nuklease atau nuklease free water. Karena nuklease itu bisa mendegradasi DNA maupun RNA. Kemudian seperti biasa, kalau menggunakan spektro itu harus di blank dulu. Di blanknya, blankonya itu menggunakan pelarutnya. Kemudian eh, kuvet atau tabung yang digunakan itu adalah tabung yang bebas RNase untuk sampel RNA dan bebas DNase untuk sampel DNA. Apa itu RNase dan DNase? Kedua-duanya merupakan nuklease ya yang bisa mendegradasi. Kalau RNase itu degradasi RNA, kalau DNase itu mendegradasi RNA. Ya. Ini untuk perhitungannya. Jadi saat kita menghitung konsentrasi RNA, di mana kita mengekstraksi 50 mikroliter RNA-nya, kemudian dilarutkan. Pelarutannya ini rumusnya dengan mengambil 10 mikrolit RNA ditambah dengan 490 mikrolit air bebas nuklease, maka berarti kalau 10 di dalam 490 berarti kita mengencerkannya adalah 1 dibanding 50 atau 50 kali pengenceran. Kemudian nilai absorbansinya itu ketemu 0,75, maka konsentrasinya adalah 40. Yang tadi nilai ketetapan tadi dikali absorbensi 260 yaitu 0,75 dan dikali dengan faktor dilusi yaitu 50. Jadi didapat angka 1.500 mikrogram ya per mililiter. Nah, kemudian untuk menghitung total amount atau yieldnya tadi ya, total jumlah atau yieldnya RNA, itu adalah konsentrasi dikali dengan volume sampel dalam mililiter. Jadi tadi konsentrasi ketemunya 1.500 ya. Kemudian dikali dengan volume RNA yang kita punya adalah 50 mikrolit atau setara dengan 0,05 mililiter. Jadi ini dikali. Jadi kita bisa menemukan bahwa RNA yang kita dapatkan adalah 75 mikrogram. Gitu. Silakan dikerjakan. Saya tunggu 5 menit ya. Hmm. Hmm. 10 nanti 1/99 1/99 260 yang hasilkan kita itu berapa sih Bu? 69 0,4 dikali 99 kali DNA 50 dikali 9 bentar kali 99 dikali kali mana sih kali jadi 50 sama dengan 2000
257,2. Terus kalau per 50 per 50 mikron itu 257,2 50 50 100 ini terus ada kira-kira 91,2 Bu. Konsentrasinya berapa? Yieldnya berapa? Aduh, pinter dulu tulisan mana sih ini? Eh, kali-kali tidak 100 sih. Hmm. 100 macam 100 lalu untuk konsentrasinya 1898 mikrogram per mililiter. Mm-mm. Yieldnya 91,2 mikrogram. Konsentrasinya, cara carinya gimana? Coba apa kali apa kali apa? Yang tadi Bu, RNA concentration-nya yang Hmm? diketahui 40 mikrogram per mililiter kali absorbansinya tadi berapa itu? Kalau DNA berapa? DNA kan 10. Kalau DNA Oh, oh DNA 50. ya salah ya. Berarti salah hitung itu berarti. DNA-nya 50 Bu, itunya. Bentar, Berapa hitung lagi faktor berarti. pengenceranya? Ya, Tadi berapa dikali faktor 40. pengenceranya? Gimana Bu? 100 Bu. Berapa faktor pengencerannya kalau kita punya 100 100 kali. ml iya betul 100 100 kali kali. pengencerannya. Mm-mm. 100 kali berarti kalau 50 nggak sih? 50 kali 0,456 dikali 100. 2280. Yieldnya dikali 0,050. 114. 114. Yieldnya 114, Bu. Konsentrasinya Konsentrasinya 2280. 100 kali 50 50 kali 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 0,456. 0,456. Konsentrasinya 2280. Ya, Ya, yieldnya berarti 2280 dikali dikali dengan 0,05. ya 0,05. 114. Ya, betul. 114. Dapat mangkok. Oke, terima kasih. Berarti paham ya. Untuk RNA nanti berarti menyesuaikan. Kita lanjut dulu. Nah, nah sekarang ada yang beda nih. Kalau kita menggunakan metode spektrofotometer yang agak modern, itu kita tidak usah menghitung manual seperti tadi. Tetapi
pada saat sampel kita dimasukkan ke dalam alat, kemudian diukur, dia otomatis akan keluar berapa konsentrasinya. Umumnya itu dalam satuan nanogram per mikroliter. Itu nanogram per mikroliter. Kemudian eh, untuk nilai rasio yang tadi saya bahas, rasio 260/280 dan 260/230 itu juga akan muncul secara otomatis kalau kita menggunakan spektrofotometer yang modern. Tetapi kalau yang manual, itu berarti kita harus menghitung manual juga. Jadi kita harus menghitung absorbansi di 260, absorbansi di 280, dan di 230. Kemudian nanti nilai absorbansinya itu kita hitung gitu. Nah, nilai eh, rasio ya 260/230 dan 260/280 itu digunakan untuk memprediksi purity atau kemurnian dari DNA maupun RNA yang kita ekstraksi. Nanti saya tampilkan untuk bagaimana cara kita menentukan di rasio angka berapa di mana dia itu murni dan di angka berapa di mana dia dikatakan kontaminasi. Nanti saya akan ambil contoh di Thermoscientific Nanodrop 2000 yang alatnya kita ada. Gitu. Nah, ini ya untuk perhitungan pengenceran. Perhitungan faktor pengenceran itu eh, kalau tadi saya sampaikan tips untuk menghitung konsentrasi apa namanya agarus dalam bentuk persen, maka sekarang saya sampaikan untuk bagaimana sih tipsnya untuk bisa menentukan pengenceran. Jadi kita harus temukan dulu 1 milinya. Jadi kalau kita punya 1 mili stok DNA maupun RNA, kita larutkan dengan 49 mili berarti volume akhirnya 50. Nah, kalau 2 mili stok ditambah 98 berarti volume akhirnya 100. Kalau 1 mili sama 49 kan berarti 2 milinya sama 98. Nah, totalnya kan 100. Jadi dia volume akhirnya 100. Nah, ini sama. 20 ke 980 berarti dia 1000 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ada pengenceran 50 kali, pengenceran 100 kali, pengenceran 25 kali. Nah, sekarang saya tanya Ibu Bapak, kalau misalnya saya melarutkan 0,5 mili stok, 0,5 mili stok dengan 24,5 aqueous. Berapa kali saya mengencerkan? 5. Berapa kali? 5. 50. 5 kali? 50, Bu. 50 kali 50 10. kali, Bu. 50 kali. Karena 0,5 ditambah dengan 24,5. Itu saya ngencerin berarti 50 kali. Gitu. Jadi makanya temukan dulu satu-satu. Mau berapapun nanti dia akan ngikut. Nah, biasanya agak kebingungan. Misalkan gini. Kalau saya mengencerkan 2 mili, 2 mili, ya, ditambah dengan 48. 2 mili 25. ya, 25 kali. Ini ada udah ada yang nangkep ya cara ngitungnya. Jadi nanti kalau ada salah seperti ini jangan bingung karena faktor pengejaran biasanya tidak langsung disebutkan. Gitu. Harus dipikir dulu ini berapa kali ngejarinnya. Oke, bagus. Lanjut. Oke. Ini adalah bagian terakhir ya. Jadi pengecekan ya terhadap kualitas DNA maupun RNA itu sebetulnya eh, bukan satu-satunya istilahnya bukan menjadi hal yang sangat wajib. Kalau dibilang itu bagus, iya bagus, tetapi bukan hal yang terus wajib dilakukan. Kemudian kalau hasilnya jelek, udah pasti jelek, belum tentu. Nah, terus fungsinya apa? Jadi sebetulnya kita mengkonfirmasi hasil ekstraksi ya, baik DNA maupun RNA, baik itu konfirmasi secara kualitatif maupun kuantitatif, itu tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan. Daripada kita terlanjur gitu kan ya, kita terlanjur menggunakan regen mahal, terus ternyata gagal hanya karena kita tidak ngecek kualitas DNA sama RNA, ya, itu kan menjadi merugikan. Maka kita harus ngecek kualitasnya terlebih dahulu, layak atau tidak untuk bisa dilanjutkan ke dalam pemeriksaan selanjutnya. Karena umumnya proses ekstraksi itu kan sebetulnya
proses paling awal, gitu ya. Proses paling awal, karena kan memang yang mau kita periksa itu ya dari spesimen biologis yang kemudian akan kita cek profil DNA maupun RNA-nya, gitu. Tetapi sebetulnya yang bisa mengkonfirmasi dengan sangat valid apakah hasil ekstraksi itu layak atau tidak, itu sebetulnya kita lihat dari eh, bagaimana performanya si DNA maupun RNA itu saat kita gunakan di dalam downstream analysis. Downstream analysis ini maksudnya analisis lanjutan. Bisa analisis lanjutannya misalkan PCR, bisa juga sequencing, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya konfirmasi paling utama itu adalah konfirmasi ketika sudah diaplikasikan di dalam downstream analysis. Tetapi dalam rangka untuk QC tadi, kalau memang ini kayaknya kok jelek banget ya, ini kayaknya nggak mungkin deh, ini kontaminasi deh. Berarti dia memang harus di QC dulu. Gitu, harus di QC dulu, harus dilihat dulu bagaimana kualitas DNA maupun RNA-nya dari segi kemurniannya, kemudian dari segi apa dia terfragmentasi apa enggak atau integritasnya, kemudian dari segi yang terakhir adalah dari segi yield atau jumlahnya mencukupi atau tidak untuk digunakan sebagai template atau digunakan sebagai uh, analit, gitu ya, bahan untuk dianalisis seperti itu cukup apa enggak. Jadi resumnya tadi ya, kalau menggunakan gel elektroforesis kita bisa tahu dia itu murni atau tidak hanya dari pitanya. Kalau dia pitanya single, tidak membayang-bayang gitu ya, itu berarti murni kita bilang. Kemudian terkait dengan apa namanya integritas. Kalau dia tidak membayang, itu berarti dia insya Allah dia utuh. Kecuali kalau dia putih 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 membayang, ya itu berarti dia ada sesuatu yang terdegradasi di situ. Dan kemudian yang terakhir terkait dengan yield. Kalau dengan elektroforesis kita tidak bisa tahu. Kita hanya bisa lihat, oh kalau pitanya tebal berarti banyak, kalau pitanya tipis berarti sedikit. Tapi kita tidak tahu banyak itu berapa, sedikit itu berapa, nggak tahu. Ya, itu. Kalau dengan spektrofotometer tadi, kita bisa tahu purity atau kemurnian itu dari nilai rasio 260, 280, dan 260, 230. Kemudian kita bisa lihat integritas. Nah, ini kelemahannya. Kalau di metode spektrofotometer, integritas ini tidak akan terlihat. Utuh apa tidak itu nggak akan terlihat. Karena absorbansi itu dia menghitung semuanya. Baik itu DNA yang utuh, DNA RNA yang utuh maupun DNA RNA yang terfragmentasi itu diukur semuanya. Ya. Kemudian dari sisi yield, dengan spektrofotometer tentu akan lebih lebih enak, angkanya ketahuan berapa nanogram per mikroliternya itu ketahuan semuanya, ya. Jadi kelemahan di gel elektroforesis itu terletak pada masalah dia tidak bisa mengidentifikasi yield, tapi kelemahan di spektrofotometer dia tidak bisa mengidentifikasi integritas, gitu ya. Dia tidak bisa mengidentifikasi integritas. Oke, izin saya mau share yang terkait dengan tadi saya sampaikan. Manual kit yang kita gunakan gitu ya, manual kit yang kita gunakan untuk spektrofotometer nanodrop. Oh ya ini. Nah nah, ini udah kelihatan ya, saya gedein dulu. Nih ya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa eh, pada alat termosaintifik ini nanodrop 2000 ada leafletnya seperti ini. Nah, ketentuannya adalah ratio of, ya jadi rasio sekitar 1,8 itu umumnya dia diterima sebagai DNA yang murni. Dan rasio sekitar 2 itu umumnya diterima sebagai RNA yang murni. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang range.
Ini kan sekitar ya, berarti kalau tanda seperti ini kan artinya sekitar. Nah, di rasio 260 dan 230-nya itu umumnya itu range-nya adalah 2 sampai 2,2. 2 sampai 2,2. Di 260 sama 230-nya. Gitu. Nah, jadi di sini eh, dituliskan ya terkait beberapa hal yang berhubungan dengan bagaimana cara kita menginterpretasi hasil pemeriksaan dengan menggunakan nanodrop 2000. Jadi makanya sebetulnya harus diakui bahwa angka ini, angka ini, expected value angka berapa ini bisa agak sedikit berbeda atau bergeser antara alat yang satu dengan alat yang lain. Karena di alat yang lain ada yang menyampaikan bahwa dikatakan murni jika rasio 260-280 itu yaitu rentang antara 1,7 sampai 2. Ada yang ngomong seperti itu. 1,7 sampai 2. Tetapi di sini kan tidak ada kata-kata 1,7 sampai 2. Ini kan justru malah di antara sorry, sekitaran 1,8 rasionya atau sekitaran 2. Kalau RNA itu sekitaran 2, kalau DNA itu sekitaran 1,8 gitu. Nah, yang dimaksud 1,8 dan 2 ini adalah rasio 260 per 280. 260 per 280. Kalau pada DNA itu 1,8 sekitaran, kalau pada RNA adalah 2,0. Kemudian di rasio 260 dan 230-nya itu angka yang paling apa namanya umum dianggap murni kalau range-nya itu antara 2 sampai 2,2. Nah, ini berlaku untuk DNA atau RNA, untuk DNA maupun RNA, karena kata-katanya di sini the 260-230 value for pure nucleic acid. Nucleic acid itu asam nukleat. Asam nukleat itu bentuknya bisa DNA, bisa RNA. Itu. Jadi sama. Untuk 260-230-nya sama, yaitu 2 sampai 2,2. Itu ya. Kurang lebih jadi secara interpretasi angka ini sebetulnya memang eh, sangat tergantung dengan alat yang digunakan. Jadi tidak bisa berpatokan misalnya kita pakai alatnya termosaintifik, kok kita patokannya itu misalkan pakai alat qubit, nah itu nggak bisa. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan ya Alhamdulillah, saya senang. Nah, saya hitung mundur nih. 5, 4, 3, 2, 1. Eh, ada yang open mic, Pak Gilang. Ada pertanyaan, Pak? Mohon izin Ibu, maaf Ibu, di luar materi bio ini Bu, Di luar materi. biomol Bu. Pertanyaan luar materi nih. Siap. Izin Bu, Iya. untuk jam kimia organik Ibu, izin Ibu. Walah, mau kimia Petunjuk Ibu. organik lagi. Parah ini. Kimia Siap, organik. Oh, kita siap. usahakan minggu ini. Kita usahakan Siap. minggu ini. Kebetulan eh, kegiatan OSCE Senin Selasa, kemudian nanti akan nyambung di Senin Selasa Rabu di minggu depan, sehingga akan sedikit ada jeda kemungkinan ya, Baik akan Bu. sedikit ada jeda. Nah di jeda itu insya Allah nanti coba saya arrange tanggal, sorry jamnya jam berapa gitu, sama menyesuaikan juga perkuliahan di kelas yang lain juga. Baik Soalnya Ibu. minggu ini kita selesaikan. Baik. Terima kasih Bu. Izin berkoordinasi selanjutnya Bu. Ya, kemudian untuk kegiatan praktikum ini kemungkinan besar ya, untuk praktikum biomol itu akan kita geser ke diamol satu. Jadi kita akan jadikan satu nanti, entah mekanismenya nanti akan datang 2 kali atau mungkin akan datang 1 kali, karena kita masih terkendala dalam minggu-minggu ini itu untuk kegiatan OSCE terutama, karena memang di pertama, karena memang di hari Sabtu Minggu itu umumnya digunakan untuk persiapan kegiatan OSCE sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan praktikum. Nah, karena persiapan OSCE maka alat itu dibawa ke stase OSCE. Jadi alat itu tidak ada di lab gitu. Nah,
Karena insya Allah tuh kan selesai kegiatan OSC minggu depan, insya Allah udah selesai. Mungkin minggu depannya lagi kita bisa agendakan untuk praktikum dulu. Mungkin di Biomol nanti eh, saya akan bicarakan teknisnya dengan apa namanya eh, tim ya, teknisnya mau seperti apa. Apakah mau kemungkinan besar ya, apakah dijadikan 2 kali datang per kelompok atau dijadikan kita bagi ke dalam 2 kelas karena ini jumlahnya 80 jadi 40 40 tapi praktikumnya nanti 40 ini akan seharian jadi nggak setengah-setengah gitu praktikum seharian tapi kita babat semuanya. Nah untuk minggu berikutnya itu nanti praktikum juga seharian akan dibabat semuanya di biomol sama diamol 1 kita coba eh, apa namanya merancang bagaimana supaya bisa berjalan. Karena sebagai informasi juga bahwa kemarin itu kita selesai melakukan kegiatan akreditasi untuk prodi sarjana terapan dan untuk berikutnya ini adalah akreditasi prodi D3. Dan ketika akreditasi itu kita kan sering sekali masuk di hari Sabtu, di hari Minggu gitu sehingga kegiatan praktikum itu menjadi sangat sulit sekali. Tapi insya Allah ya semoga kita bisa melakukan. Saya berharap kegiatan praktik ini bisa dilakukan paling tidak mungkin minggu ini tidak bisa, minggu depan mungkin juga belum bisa, minggu depannya lagi. Jadi 2 minggu lagi, 2 minggu lagi dan kemungkinan itu berturut-turut gitu. 2 minggu itu kemungkinan berturut-turut. Itu sih yang bisa saya informasikan. Saya harus bicarakan dulu teknisnya dengan tim yang melaksanakan di lapangan. Ibu izin kalau ujiannya jadinya penugasan atau ujian teori, Bu? Lah nggak tahu saya, nanya sama PC-nya dong. Saya Oh, emang sama. kalau suruh penugasan ya saya akan ikut penugasan karena ujian itu kan gini, mungkin mohon dipastikan kepada Bu Tanti apakah ujiannya itu adalah ujian berdosen atau ujiannya itu adalah ujian gabungan. Nah, kalau ujian gabungan kan berarti sama. Misalnya gabungan soal pilihan ganda sistemnya CBT, berarti Anda harus datang ke kampus karena CBT. Apakah seperti itu atau mau seperti apa? Jadi komunikasikan dulu sama Bu Tanti. Kalau kami selaku tim, ya kami akan ngikut beliau. Maunya gimana? Itu. Oke, baik, Bu. Makasih ya, Bu. Sama Ibu, maaf, izin Bu, tanya Bu, berarti prakteknya tuh minggu ini tanggal 14 nggak ada ya Bu ya? Terus tanggal minggu depan nggak bisa juga ya Bu ya? tanggal 14 belum, Kan karena waktu, ini masih persiapan OC. iya, terus minggu depan lagi Kemungkinan kemungkinan tanggal 21. 21 berarti praktek ya Bu ya? Ya, kemungkinan tanggal 21 sama tanggal 28. Nanti gimana Hmm. pembagiannya teknis harus dibicarakan dulu dengan tim karena jumlahnya sangat banyak dan yang mau dipraktekkan sekali datang kayaknya juga cukup agak banyak gitu ya. Kalau misalnya kita jadikan datangnya misalnya sampai 3 kali, wah saya takut banget malah nggak ketemu waktu gitu karena pada repot gitu mungkin karena di, di apa di kampus juga sedang banyak sekali kegiatan seperti info saya tadi. Kita juga akan ada akreditasi D3. Mohon maaf Bu, kalau seumpamanya itu nggak bisa datang, berarti bisa ikut ke kelompok yang lain ya Bu ya? Kalau nggak bisa datang, kalau nggak bisa Mm-mm. datang tetap harus datang Pak. Ikut kelas reguler saja kalau mau. Gitu. Ya, Baik Bu. ya. Jadi untuk Bu yang nggak izin bisa Bu, datang di hari harus ikut kelas reguler ya. Bu izin Ya, Bu. baik Bu. Mm-mm. Untuk tanggal 21 sama 28 itu cuman biomol aja atau sama diamol juga Bu? Jadinya Yang mana? 21 dan 28 itu Bu, yang diagendakan di tanggal 21 dan 28 Oh, September. niatnya itu digabung sekalian. Jadi untuk biomol nanti kita akan ekstraksi, kemudian akan PCR GAPDH, kemudian untuk diamol 1 nanti kita coba akan aplikasikan ke pemeriksaan. Kita nanti akan coba apa namanya mendeteksi
DNJ atau mendeteksi malaria atau apapun yang kita bisa lakukan. Jadi paling enggak satu kali lah aplikasinya diagnostik molekuler itu untuk penyakit infeksi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau normal itu kan seharusnya, kalau normal itu kan seharusnya biomol itu biasanya datang dua kali ya. Satu ekstraksi, duanya untuk PCR. Kemudian diamol satu itu biasanya juga dua kali gitu. Kalau normalnya seperti itu. Tapi kita harus merencanakan dulu sama tim, semoga nggak sampai lompat. Maksud saya lompat tuh karena kalau biomol dengan diamol satu masih memungkinkan insya Allah untuk disatukan lah ibaratnya karena memang eh, di semester yang sama, ya meskipun beda termin. Tetapi kalau diamol dua itu kan sudah jauh. Maksud saya jauh itu kan dia udah beda semester. Dan penilaian kita kan harus masuk di semester ini gitu loh. Jadi kalaupun ini digabung tidak masalah karena nilai itu nanti juga akan masuknya juga akan nilai semester meskipun perkuliahannya dibuat sistem termin. Jadi nanti sembari mau jalan, kalau misalnya praktikumnya belum bisa laksana, nanti di diamol duanya bisa, sorry, di diamol satunya udah bisa disambung dengan teori. Tergantung dengan Bu Tanti bagaimana susunan itunya RPS-nya, teorinya teori yang akan disampaikan itu apa saja, nanti bisa langsung sambil jalan gitu. Jadi sambil teori sama praktikum itu bisa sambil apa jalan bareng-bareng. Tapi rekomendasi saya memang seperti kemarin ya kalau bisa jalannya itu diurut gitu ya supaya pemahamannya itu bisa lebih baik dibandingkan dengan di lompat-lompat-lompat gitu. Izin, Bu. Izin, mungkin Bu bisa, ini mungkin jadi kesulitan teman-teman yang lain juga, Bu. Untuk jadwal prakteknya tuh mungkin diinfokan lebih, maksudnya seminggu sebelum gitu, Bu. Karena maksudnya kan mau libur juga susah gitu, Bu. Dan jujur aja kalau saya juga dari luar kota, Bu. Saya dari Palembang gitu. Karena jadwal praktek kemarin, jadi kayak udah ke Jakarta dan ternyata nggak jadi gitu, Bu. Oh, oke. Bu Endahnya berarti Iya, Bu. di Palembang. Iya, Bu. Kok di Palembang kok kuliahnya nggak di Palembang saja gitu maksud saya. Jadi saya bertanya-tanya. Kemarin udah terlanjur daftar di Jakarta 3, Bu. Udah terlanjur. Iya, Sebenarnya Bu. hmm, opsinya gini, Hmm. opsinya kalau misalnya tidak bisa datang di pas hari yang seharusnya, itu bisa ngikut sama kelas reguler. Termasuk Bu Endah nih misalnya, oh saya kesulitan banget harus ngikutin, ngikut aja sama reguler Bu. Tapi Ya, kalau mungkin sebenarnya sebenarnya pagi. kalau dari kita tuh nggak masalah gitu, Bu. Maksudnya untuk datang ke kampus. Tapi mungkin di penjadwalannya gitu, Bu. Kita nggak bisa misalnya H-3 mau datang gitu, Bu. Jadi agak lebih dikasih tahu lebih lama gitu, Bu. Setidaknya kan seminggu sebelum gitu. Ya, insya Allah teman-teman juga pasti bisa gitu, Bu. Gitu Mm-mm. aja sih, Bu. Kemarin yang saya share Gform itu udah ngisi. Yang tentang domisili itu udah diisi. Domisili di mana? Iya, Sudah ya? Sudah ngisi ya? iya, Bu. Saya lihat kemarin soalnya kayaknya belum semuanya ngisi. Saya sebetulnya menanyakan hal itu tuh untuk bisa tahu gitu domisili di mana. Karena yang angkatan tahun lalu itu semuanya domisili di sini. Jadi tidak ada masalah. Nah, kalaupun misalnya ada yang tidak bisa datang pas hari H, nah, dia biasanya nuker gabung sama reguler. Tetapi saya lihat, oh ternyata semuanya notabene di sini. Pun ada tuh yang dari Riau atau mana saya lupa. Tapi yang bersangkutan tuh ternyata anu tubel. Jadi ngekos di sini ternyata. Jadi gak ada masalah gitu. Ini mau diisi ya untuk datanya nanti soalnya kan saya tarik. Jadi bisa jadi apa namanya? Saya bisa lihat ada berapa banyak sih yang di luar pulau gitu. Dan mungkin kalau untuk yang luar pulau mungkin kalau disuruh milih ya antara datang berkali-kali sampai 4 kali dengan datang
satu kali dua kali mungkin akan milih datang satu kali dua kali kali ya dibandingkan dengan datang berkali-kali. Karena ya pasti ribet gitu kan kalau kita datang terlalu banyak. Tetapi untungnya memang di sini juga agak, ya tadi saya bilang jadwalnya memang sangat padat sekali, tetapi sekait dengan visi dari prodi sarjana terapan terkait dengan bidang molekuler, maka kegiatan praktikum memang selalu dipaksakan untuk bisa dilakukan bagaimanapun kondisinya gitu. Paling enggak ada pengalaman sedikit untuk meng hands on gitu. Bu, terima kasih ya, Bu. Sama-sama Bu Endah. Nanti kita koordinasi dengan tim dulu. Semoga tanggal 21 itu bisa. Izin Bu, materinya nggak jadi di-share ya Bu, belum? Nggak boleh ah. Nanti saya share. Sih Bu. Ada lagi? Cukup? Oke. Cukup, Bu. Ya, baik. Kalau sudah cukup, baik terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga untuk kegiatan berikutnya kita bisa terlaksana dengan baik ya. Untuk kegiatan praktikum, kita akan diskusikan dulu dengan tim, bisanya kapan, siapnya kapan. Nanti kita akan kabari segera ke PJ. Itu. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam live ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. Ibu. Sibuk. Dengan Dokter Nova. Terima kasih. Nanti ada kuliah lagi ya? Ada Bang, 13.30 ya Bang. 13.30. Ngabisin jatah pertemuannya Dokter Nova nih, Medlit nanti siang. Ya